Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video kali ini gue ingin mereaction beberapa komentar dari teman-teman subscriber mungkin, atau di luar dari subscriber, atau mungkin bukan driver, atau mungkin driver, berkomentar, "Bang, lu jadi driver ojek online, jangan kebanyakan mengeluh." Oke, kita garis bawahi mengeluhnya. Kalian harus bisa membedakan di mana mengeluh, di mana mengkritik. Kalau lu dibodoh-bodohin, diakal-akalin sama aplikator, itu namanya bukan mengeluh, tapi mengkritik. Kalau lu mengeluh itu masalah contoh, tarif 10.000 di bawah 5 kilo misalkan. Aduh, ini murah nih, 10.000 nih, harusnya 20.000 kayak, harusnya 15.000 kayak. Itu menurut gue mengeluh, karena tarif yang sudah disesuaikan tapi lu komentarin. Tapi posisinya gue tidak mengomentari masalah tarif. Yang gue komentari itu sistem. Adapun beberapa memang tarif yang gue komentari karena kilometernya dipotong. Jadi kalian harus bisa membedakan di mana mengkritik, di mana mengeluh. Kalau posisinya menurut gue pribadi di konten YouTube gue ini, gue bukan mengeluh, tapi gue lebih mengkritik. Jadi jangan menjadi driver yang bodoh, jangan menjadi driver yang pasrah. Katakan sejujurnya kalau memang itu salah, gitu loh. Kalau gue kan katakan itu iya ketika itu memang iya, dan gue katakan tidak kalau memang itu tidak. Jadi kalau benar-benar, kalau salah. Nah, posisinya di sini sistemnya yang gua kritik. Jadi bukan gua mengeluh sebenarnya. Oke, gua akan kasih contoh seperti ini. Apakah ketika gua mengkritik masalah penumpang berhenti, apakah itu mengeluh? Menurut gua itu tidak mengeluh, karena menurut gua aturan Gojek nggak ada kita harus bawa penumpang tapi penumpangnya minta berhenti. Itu nggak ada menurut gua, kecuali penumpangnya melebihkan, menambahkan. Menurut gue itu sah-sah aja, karena buat gue pribadi ya, sebagai driver Gojek, gue nggak dibayar untuk menunggu, gitu loh. Jadi kadang ada customer yang memang nyeleneh, bayar 10.000 minta berhenti di 2 tempat, waktu tunggu 15 sampai 10 menit, kan rugi waktu. Dan menurut gue itu bukan mengeluh, tapi itu mengkritik, bos. Jadi kalian harus bisa membedakan di mana mengeluh, di mana mengkritik. Kalau lu mau jadi driver pasrah, sah-sah aja, silakan, gitu loh. Kalau gue nggak bisa, bos, karena posisinya gue merasa dirugikan di sini. Gue merasa dijolimi atau dibohongi, diakal-akalin sama sistem, dan itu nggak bisa menurut gue. Gue harus bereaksi di sini. Dan mungkin ada juga yang bertanya, "Bang, ketika lu memang buat konten tentang Gojek, mengkritik Gojek, apakah didengar?" Menurut gue nggak peduli dengan masalah itu, tapi hal yang memang merugikan diri gue pribadi sebagai driver, dan mungkin banyak teman-teman yang setuju dengan pendapat gue, harus gue sampaikan supaya kalian mendengar apa yang terjadi di dalam aplikasi Gojek ini, sistem apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana driver itu dicurangi. Itu yang gue sampaikan. Jadi bukan mengeluh. Beda lo mengeluh dengan mengkritik, gitu. Sah saja kalau kalian memang menerima aturannya dan sebagainya. Kalau gue pribadi, gini deh, gue tidak akan merasa rugi ketika gue membayari kopi beberapa temen gue di lapangan. Tapi ketika keringat gue 500 perak pun gue dibohongi, gue tidak setuju, bos. Kalian bisa ngambil kesimpulan apa yang gue maksud di situ. Untuk membelikan kopi teman-teman gue sendiri 20.000 sampai 30.000, menurut gue pribadi, gue tidak merasa dirugikan, karena gue ikhlas. Itu namanya bergaul, itu namanya bersahabat, itu namanya berkeluarga. Gue buang 30.000, 40.000, gue tidak merasa dirugikan. Tapi ketika keringat gue dibohongi, gue diakalin, pekerjaan gue dibohongi, gaji gue dipotong atau dikecilin, gue merasa tidak setuju dengan sistem yang seperti itu. Itu yang gue maksud, bos. Jadi bukan mengeluh. Beda mengeluh dengan mengkritik, ya. Jadi itu alasan gue ngebacotin Gojek, aplikator apapun bentuknya.
lu jangan pernah ngebohongi mitra lu. Lu jangan pernah ngebohongi driver-driver lu. Karena berkat driver-drivermu, berkat mitra-mitramu lah kalian bisa maju sampai sekarang. Jadi sangat tidak setuju banget kalau ada beberapa komentar yang bilang jadi driver ojek online jangan kebanyakan mengeluh. Gue gak ngerti apa yang di dalam pikirannya. Dan kalaupun dia driver, menurut gue pribadi ya, di sini dia bukan driver yang fokus setiap hari narik ojek online. Dia hanya driver sampingan. Tentunya dia punya gaji pokok yang tiap bulan dia bisa terima dengan enaknya. Jadi ojolnya dia jadi sampingan. Dan menurut gue kalau lu jadi driver ojek online yang memang full satu hari lu ngojek, lu pasti akan pernah merasakan betapa bodohnya gue diakal-akalin sama Gojek gitu loh. Oke, ada juga yang bertanya, Bang, kalau lu memang gak suka di Gojek, lu bisa keluar aja Bang. Bukan seperti itu bos, itu gak menemukan solusinya. Terus kalau gue keluar, yang bersuara siapa? Banyak teman-teman gue di lapangan yang satu perjuangan sama gue menjadi driver ojek online, yang memang kesehariannya sebagai driver Gojek, menafkahi anak istrinya. Dia pun bercerita, beberapa temen gue, dia merasa sekarang itu udah beda bos. Jadi keluhan-keluhan dari berbagai teman-teman driver di lapangan, teruntuk teman-teman gue pribadi, gue ingin menyuarakan, menyampaikan pesan-pesan apa yang dikeluhkan mereka di lapangan. Dan gue pribadi pun merasakan seperti itu. Jadi mengkritik dengan mengeluh itu beda bos. Ya, kalau lo mengkritik itu untuk kedepannya jauh lebih baik, untuk masyarakat tahu, untuk customer tahu, untuk kalian semua dimanapun kalian berada itu paham. Ini loh yang terjadi di Gojek seperti ini. Mungkin di aplikasi-aplikasi lain seperti ini, gitu loh. Jadi contoh, gua akan kasih contoh seperti ini. Ketika kalian dapat penumpang, boleh nggak penumpang naik 2 orang, 3 orang? Menurut gua harusnya sih nggak boleh. Aturan lalu lintas pun itu tidak boleh. Penumpang naik motor itu ya berdua, pakai helm. Dan ada beberapa customer di luar sana yang bawa anak 2, bawa tas. Semakin berat beban yang memang kita bawa, semakin boros pula bensin yang kita keluarkan. Tarifnya 10.000, bawanya 3 orang, bayarnya 10.000. Terus lu harus berdiam diri, terus lu harus pasrah. Nggak bisa bos. Lu boleh seperti itu, tapi kalau gue pribadi, gue nggak bisa bos. Seperti apa yang gue bilang tadi, gue nggak merasa rugi ketika gue membayari atau membelikan kopi teman-teman gue buang duit 50.000 untuk membayari kopi mereka, gue nggak merasa dirugikan di sini. Tapi ketika keringat gue dipotong 500 perak saja dan gue merasa diakal-akalin, gue lebih bereaksi bos. Gue lebih akan kencang menyuarakan ketidakadilan. Itu menurut gue ya. Jadi beda kritik dengan mengeluh. Itu bos menurut gua. Banyak di luar sana aturan-aturan yang memang sudah dilanggar. Apakah orang kantor tahu? Tidak. Apakah orang kantor mengerti? Tentu tidak. Dan beberapa hari yang lalu pun banyak yang bercerita untuk permasalahan orderan GoFood. Jadi orderan GoFood sekarang itu orderan GoFood multi itu jadi dapat 2 order. Yang satu order tarifnya normal 8.000 sekian-sekian, yang satu order tarif numpang tidak full 8.000 sekian-sekian. Dan menurut gua kan ini kan kayak merasa diakal-akalin. Samain aja sama harga GoFood di awal. Kalau lu dapat 2 order ya 8.000 kali 8.000. Jangan estafet bos. Iya kan? Itu kan curang. Kalau menurut gua pribadi itu curang gitu loh. Jadi ya 2 order tarif GoFood 8.000 ya kali 2. Itu jauh lebih baik menurut gua. Jadi jangan yang satu mahal, yang satu estafet, orderan numpang. Pertanyaannya, apakah yang numpang ini bayarnya cuma 3.000 atau 5.000 perak? Menurut gua sih enggak. Kemana sisanya kalau dia bayar full? Ya kalian pikir aja sendiri. Kalau yang satu bayar 15.000 masuk ke driver 8.000, yang satu nambahnya cuma 3.000 perak. Apakah customer yang kedua ini tetap bayar 3.000 perak? Kalaupun nggak bayar 3.000 perak, kemana uang yang dibayarkan customer ini? Kalian pikir aja sendiri. Apakah itu tidak membodohi driver
Apakah itu tidak mengakal-ngakali driver? Dan kalian harus mendiamkan hal yang seperti ini? Menurut gue tidak, bos. Lawan, bos. Harus disuarakan. Dimana lagi kita menyuarakan kalau bukan di YouTube, menurut gue pribadi. Karena kalau gue ke kantor pun suara gue nggak bakal didengar. Kalau gue menyuarakan di konten YouTube ini, ya semoga saja ada yang mendengar dan orang-orang mengerti, orang-orang paham. Begini loh sistem bobroknya aplikasi, begini loh sistem yang membodohi driver, mengakal-ngakali driver, memakan keringat driver. Jadi biar paham aja gitu. Jadi orang-orang nggak memandang kita tuh gimana. Jadi hanya meluruskan saja. Dan pesan gue untuk yang berkomentar, jadi driver ojol jangan kebanyakan mengeluh. Mungkin ada beberapa driver di luar sana yang mengeluh, tapi sorry bos, di konten YouTube gue ini gue bukan mengeluh, tapi gue lebih mengkritik. Itu aja mungkin yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman. Tetap semangat, salam satu aspal.